Kita lanjut lagi nih. Tadi saya tertarik juga bicara masalah tentang suami istri ya. Namanya mungkin wanita ini giroknya tuh kadang-kadang tuh lebih tinggi gitu loh. Cemburunya itu sama suami itu lebih tinggi. Kadang-kadang terpintas mungkin di pikiran mereka banyak yang nanya nih. Kalau suami saya pergi terus nggak ngasih kabar itu mulai ada perasaan-perasaan curiga. Curigation gitu ya. Bener ya Bunda ya? Yes. Ini jangan-jangan dia kemana nih? Kok di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak bales. Wah aduh gimana nih cemburu gitu loh. Meledak-ledak kadang-kadang gitu ya kan. Nah itu apa? Seharusnya yang dilakukan oleh para istri nih biar nggak timbul rasa-rasa seperti itu Ustadz Maulana nih kayak jago nih karena kan istrinya kan waktu itu di luar kota dia di sini kan sendiri nggak ada pikiran yang cemburu gitu itu gimana ilmunya Ustadz coba bagilah kayak yang lain silakan Ustadz. Ini Ustazah Lulung, Ustazah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini Masya Allah tabarakallah. Islam itu indah mengangkat satu tayangan tema yang sangat menarik. Mengantarkan buat kita untuk bisa apa? Setia sama pasangan, mengerti akan pasangan dan memahami serta bisa mendukung antara satu dan yang lainnya. Masya Allah. Dalam hal ini saya dapat tugas nih, bagaimana nih? Aduh ya Allah, kayaknya berdasarkan pengalaman deh. Yes, mantap. Menjaga perasaan dan hati istri agar tidak gampang cemburu dan tidak berpikiran buruk. Berbicara tentang hal ini kembali lagi. Saya salut kepada, pernah saya dengarkan tausiah dari Abi Maki yang luar biasa. Karena ada kisah, ini bukan kisah saya, kisah orang ya. Dalam artian suami istri berjauhan daerah. Sampai alhamdulillah suaminya aman, istrinya juga aman. Tapi ketika suaminya, maaf saya pinjam kata-kata ini, selingkuh. Ternyata apa yang terjadi, istrinya pun ikut selingkuh. Jadi hati-hati, apa yang kita lakukan akan terjadi dengan pasangan kita. Kalau engkau menjaga dengan dirimu, dia insya Allah akan bisa juga menjaganya. Maka hati-hati kepada semuanya, harus sadarkan diri. Yang paling penting, saya tidak berpikiran kemana-mana, tapi satu titik hal yang harus kita lakukan, maka iman dan takwa ini yang harus dijaga. Kalau mungkin kita penjagaan CCTV, penjagaan orang, pengawasan, itu bisa saja. Maaf ada waktu untuk bisa mencari waktu, mencari situasi, kondisi dan sebagainya. Tapi kalau kita jagain dengan iman dan takwa, aman. Karena yang jaganya kepada Allah, serahkan kepada Allah, berikan kepada Allah, biar Allah yang atur, yang jaga. Wa may yattaqillah, bertawakal kepada Allah. Yang jelas tingkatkan ketakwaan dan iman, aman itu. Yang kedua, harusnya mohon izin tanpa menggurui, perbanyak ibadah. Ketika kita sibuk dengan ibadah, sehingga tidak ada perbuatan buruk yang mau menempel di kepikiran kita, di hati kita. Apalagi perbuatan kita, pasti insya Allah terjaga. Apalagi salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menghilangkan diri kita dari perbuatan dua ini. Keji dan mungkar. Perbuatan yang merugikan diri dan perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satunya perbuatan yang namanya, maaf saya pinjam kata-kata ini, kalau kita bahasakan selingkuh dan sebagainya. Dan apalagi perbaiki diri, jadilah teladan. Ketika laki-laki jadi teladan, istri kan malu untuk melakukan sesuatu hal. Begitu pula sebaliknya, istri taat, istri jadi teladan. Kata suaminya, aduh ada keinginan untuk melakukan yang namanya selingkuh. Istri saya baik-baik aja. Nah yang namanya manusiawi, kadang-kali ada timbul tadi, betul kata Mas Fadli, perempuan itu giraknya lebih tinggi, kecemburuannya lebih tinggi. Nah pisahkan diri kita dari perasaan itu dulu. Pisahkan, jangan-jangan. Karena maaf ya, jangan-jangan hilangkan jangan-jangan itu. Kemudian cari tahu dari mana kita bisa cemburu. Kenapa sih? Oh karena dia pergaulannya, tolong beritahu istri, tolong jangan bergaul. Sama juga terbaliknya. Saya pernah pakai baju kaos yang ada, kan baju kaos saya kan baju dalam semua. Betul. Saya jarang pakai baju, pasti baju koko. Iya. Tiba-tiba ada teman kita jualin baju itu yang ada keraknya. Aku pakai, terus aku video call sama Minora. Langsung kaget. Abah dari mana? Mau kemana? Kok bajunya beda? Mau, ya Allah. Sejak saat itu saya tidak berani pakai baju itu. Sekarang udah dipakai lagi? Enggak. Kan Nanti. Saat panjang ceritanya nih jadi. Iya. Kemudian kalau bisa tulis kata-kata itu sehingga kita bisa memperbaiki diri.
supaya tidak kepikiran, lalu bicarakan. Bicarakan sebaik-baiknya sehingga tidak ada perasaan prasangka itu kan jelek. Betul. Gitu. Ya, Masya Ya Allah Allah. juga jangan Sesuatu yang tidak disuka pasangan jangan lakukan, sesuatu yang disuka pasangan lakukan. ya pokoknya yang nggak suka jangan dilakuin gitu ya. Jangan. Itu Masya Allah dan komunikasi itu tetap terjaga. Itu luar biasa deh komunikasi ini nggak main-main ya kan. Iya dah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Makasih. Maulana atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain juga, buat semuanya ini Masya Allah. Ada satu pertanyaan buat Ustazah Lulung nih ya. Kalau Ustazah Lulung nih jujur nih, semua perempuan cerita yang di poligami suaminya itu berat rasanya. Kira-kira berat nggak rasanya menurut Ustazah Lulung? Ya berat pastinya. Kalau Mana ngalamin? ada yang mau. Kalau ngalamin, nah pertama dikasih syarat itu pastinya. 3 syarat. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya ya mau tahu nanti Apaan tuh? aja. Nanti. Pokoknya yang penting dia lebih cantik dari kita. Terus? Dia lebih kaya dari kita. Terus yang biar ketiga? nggak numpang hidup. Yang ketiga dia harus langkai mayat kita. Gak jadi dong. Itu mah bukan kasih syarat, itu ngancem. Yaudah ntar aja deh ya. Nanti kita akan jelaskan Iya, setelah iya. satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.